Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imunologi, balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virologi dari SARS-CoV-2. Nah, langsung saja, teman-teman, SARS-CoV-2 itu merupakan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yang mana ini merupakan sebuah virus yang menyebabkan penyakit yang disebut sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Jadi teman-teman, COVID-19 ini dia mempunyai beberapa fitur ataupun protein-protein penyusunnya. Nah, di sini dikatakan virus corona ini merupakan virus yang cukup besar, beramplop, dan juga single-stranded RNA, yang mana dia mempunyai muatan positif. Jadi, dikatakan besar karena dia mempunyai pasang basa yang cukup banyak, yaitu sekitar 30.000 pasang basa, kemudian juga diameternya itu sekitar 120 nanometer. Jadi teman-teman, ini merupakan beberapa protein struktural yang menyusun si SARS-CoV-2 ini. Di sini ada envelope protein, kemudian ada membran protein, kemudian ada RNA-nya, ada protein spike atau S protein, dan yang terakhir ada nukleokapsid. Jadi nukleokapsid ini yang membungkus si RNA ini. Jadi teman-teman, dalam rangka menginvasi sel kita atau masuk ke dalam sel kita itu, biasanya si corona ini dia menggunakan spike proteinnya. Jadi kayak sebagai key and lock gitu. Jadi dia akan berikatan dengan reseptor S2 yang ada pada sel kita. Nah, reseptor S2 ini biasanya banyak terdapat di sel-sel pernapasan, terutama di sel-sel epitel alveolar. Sehingga ya itulah kenapa sebabnya sel pernapasan kita yang diserang, karena sel pernapasan kita banyak mengandung reseptor S2 ini atau angiotensin converting enzyme 2. Nah, selanjutnya genom dari si SARS-CoV-2 ini. Jadi teman-teman, sebelumnya perlu kita pahami bahwa sebelumnya itu corona sudah lama ditemukan. Nah, saat ini yang diketahui ada 4 genus dari si corona itu, ada alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Nah, umumnya yang menginfeksi manusia itu ada alpha dan juga beta coronavirus. Nah, si SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam beta coronavirus, yang mana mempunyai kerabat dekat dengan SARS-CoV yang pertama dan juga MERS-CoV. Nah, ini adalah komponen genom dari si SARS-CoV-2. Yang saya lingkarin merah ini yang SARS-CoV-2, sementara yang di atas ini ada SARS-CoV pertama dan juga MERS. Jadi dia mempunyai kemiripan untuk yang pertama tuh sekitar 88% dengan SARS-CoV-2. Sementara yang MERS ini hanya sekitar 50%. Kalau diperhatikan, dia punya struktur genom ini hampir-hampir mirip gitu. Makanya itulah sebabnya dia digolongkan ke dalam SARS-CoV-2 karena 88% identik dengan SARS-CoV yang pertama. Jadi bisa dilihat dia punya protein struktural di kode ke genom sekian sama, kemudian envelope-nya juga di urutan genom yang hampir sama, membrannya mirip dan juga nukleokapsidnya. Hanya saja ada sedikit beberapa protein aksesoris yang berbeda. Jadi teman-teman, di genomnya ini dikatakan bahwa 2/3 dari genomnya itu akan mengkode ORF1A dan juga ORF1B. Yang mana di sini atau Open Reading Frame ini biasanya mengkode protein-protein non-struktural, yaitu protein non-struktural 1 sampai 11 dan juga 12 sampai 16. Selain itu, di sini juga akan dikode poliprotein yaitu PP1A dan juga PP1AB. Selain itu juga, nah di sini banyak dikode protein-protein aksesoris dan juga protein-protein struktural. Nah, ini adalah fungsi dari protein non-struktural. Jadi teman-teman, protein non-struktural itu meskipun tidak membentuk struktur virus, nah ini banyak berperan penting dalam replikasi maupun pertahanan virus di dalam sel. Seperti yang kita lihat di sini NSP1 ya, non-struktural protein 1, dia banyak berperan pada degradasi mRNA kita. Jadi teman-teman, ketika kita terinfeksi virus nih, ketika sel kita terinfeksi virus, tentunya sel kita harus mempunyai pertahanan. Nah, sel kita itu biasanya memproduksi protein yang disebut interferon.
Nah, interferon ini akan melindungi tubuh kita dari virus, tetapi sinyal untuk membentuk interferon ini sudah didegradasi dulu nih oleh si corona ini. Jadi, sebelum kita membentuk interferon, ya pesan untuk membuat itu sudah didegradasi duluan, jadi pertahanan kita sudah tidak ada. Kemudian NSP2 belum diketahui, NSP3. Nah, di sini NSP3 dengan NSP5 saling bekerja sama. Dia itu seperti enzim ya yang mempunyai peran dalam polypeptide cleaving. Jadi dia yang memotong-motong polipeptida yang sudah dikode untuk membentuk protein yang baru yang tentunya sangat bermanfaat untuk si replikasi virus ini. Selain itu, NSP3 juga berperan dalam memblok respon imun innate, kemudian memproduksi ekspresi sitokin tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada NSP4 ya. Ini biasanya untuk formasi double membrane vesicle yang mana penting untuk RTC-nya nanti. RTC itu kayak replikasi transkripsi kompleks ya. Jadi kayak kompleks yang membuat si virus ini bisa bereplikasi di dalam dengan aman gitu tanpa terdeteksi oleh sel kita gitu. Selanjutnya ya ini sama ya. Kemudian NSP6 ya, dia ini nanti yang menghambat ekspansi autofagosom kita. Jadi kalau sebenarnya ketika virus masuk itu biasanya tubuh kita akan merespon membentuk autofagosom. Jadi nanti di autofagosom ini si virus itu akan dibunuh sebenarnya dengan enzim lisosom. Tapi dengan adanya NSP6 ini si virus itu bisa bertahan nih. Jadi dia menghambat penyatuan fagosom dan juga lisosom. Jadi dirinya tidak akan terbunuh gitu. Dan juga membantu membentuk vesicle double membrane-nya. Selanjutnya NSP7 ya, jadi dia ini bekerjasama dengan NSP8 dan 12 sebagai primase. Jadi primase itu seperti enzim yang mana bertugas untuk membentuk primer. Jadi teman-teman, ketika si mRNA virus ini sudah ditranslate ya, kemudian dia harus diubah menjadi muatan negatif. Nah, yang mana kita tahu RNA yang muatan negatif ini tentu dalam membuat proteinnya dia membutuhkan muatan positif tentunya. Nah, dalam membuat muatan positif genom itu dia membutuhkan primer nih. Jadi primer yang mana akan memulai inisiasi si transkripsi dari genomnya itu. Nanti kita lihat di proses replikasinya. Nah, selanjutnya NSP6, dimerisasi dan juga RNA binding, kemudian ada NSP10 ya, ini sebagai scaffold protein untuk NSP14 dan 16. Jadi kayak sebagai penyokongnya gitu, sebagai media untuk NSP14 dan 16 ini bekerja lebih efektif. 11 belum diketahui, 12 ya ini yang tadi ya bekerja sama dengan 7 dan 8 untuk membentuk primase atau membentuk primer. Kemudian NSP13 ini RNA helicase, jadi dia yang berfungsi untuk memotong RNA itu setelah ditranskripsi ya agar terpisah gitu. Selanjutnya NSP14 ini seperti metil transferase ya untuk ekspresi apakah RNA ini yang dikode atau bukan ya di sini yang berperan. Kemudian NSP15 nah ini endoribonuklease ya. Nah, ini juga penting untuk evasi dari virus itu. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi ya, ketika sel terinfeksi virus, maka sel itu mempunyai mekanisme pertahanan. Nah, salah satunya adalah si virus akan dideteksi oleh sensor kita. Jadi ada namanya dsRNA sensor yang mana akan mendeteksi si virus itu. Nah, di sini cerdasnya corona dia akan menghindarinya dengan cara memotong sensor itu. Jadi sensor kita sudah tidak bisa mendeteksi keberadaannya dalam sel kita gitu. Kemudian NSP16, ini juga dia menghindari rekognisi MDA5. Jadi ketika MDA5 ini tidak terstimulasi, sehingga ya otomatis innate immunity kita tidak akan berjalan. Jadi pertahanan kita tuh akan dihambat karena itu dia menghindar segala jenis pendeteksiannya gitu. Itu cerdasnya virus SARS-CoV-2 ini. Nah, selanjutnya ada fungsi protein struktural. Kalau tadi non-struktural, ini fungsi yang strukturalnya. Jadi, apa yang dimaksud protein struktural? Nah, jadi protein struktural itu adalah protein yang menyusun struktur tubuh virus atau protein-protein besar yang bisa dilihat gitulah. Nah, di sini pertama ada protein spike ya, yang ini.
yaitu fungsinya seperti yang sudah saya katakan tadi, dia berfungsi untuk mengikat reseptor pada sel host dan masuk ke dalamnya. Jadi kayak key and lock gitu, jadi kayak kunci pertama untuk masuk ke dalam sel gitu. Selain itu, protein S ini juga bisa sebagai target oleh antibodi. Jadi antibodi mengikat untuk menghancurkannya juga bisa. Namun selain itu, protein N juga bisa dideteksi oleh antibodi. Nah, selanjutnya ada protein M. Ya, protein M ini dia merupakan protein transmembran yang mana juga bertugas untuk membentuk tubuh virus. Jadi kayak dia yang menyokong virus untuk berbentuk seperti ini gitu. Bekerja sama dengan protein E tentunya envelope di sini. Dan juga di sini protein E berperan dalam infectivity virus. Jadi yang berperan dalam penggabungan virus dengan membran kita gitu. Jadi ketika virus ini masuk, tentunya dia akan menggabungkan dia punya protein-protein ini dengan membran kita agar bisa masuk gitu. Nah, yang berperan adalah protein envelope. Nanti kita lihat di proses replikasinya. Selanjutnya ada protein nukleokapsid. Nah, ini dia yang berfungsi berikatan dengan RNA-nya ya, membungkus RNA virus untuk terlindungi gitu. Selain itu, si protein nukleokapsid ini dapat berikatan dengan protein non-struktural 3 untuk membantunya membentuk genom RTC ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini merupakan apa lagi singkatannya? Kalau tidak salah replication transcription complex ya. Jadi kayak kompleks yang membuat si virus ini bisa bereplikasi di dalamnya aman tanpa terdeteksi oleh tubuh gitu. Dan juga bisa membentuk genom virion. Jadi kayak membentuk struktur tubuh virus yang baru gitu. Selanjutnya ya protein N ini juga merupakan antagonis dari interferon. Ya cukup sekian dan terima kasih dulu. Jangan lupa di like, komen, dan di share, subscribe. Jika ada pertanyaan bisa di komen di bawah. Selanjutnya kita akan bahas tentang replikasi virus. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.